Panas. 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 Iya, sok. Ya, ada mau lepas tapi nggak mau lepas. Sok, makanya ikhlas. Bisa melebihi plafon ini ke tingginya gitu ya. Mata merah, tiba-tiba bunyi. Ya. Tuh, sini. Salam. Rezeki jauh-jauh nih. Terima kasih bisa. Enggak. Ya, silakan. Ya sahabat, ini Pak Heru yang udah coba menghubungi kami untuk ya mencoba ikhtiar ya Pak Heru ya. Terima kasih sudah jauh-jauh datang ke sini, Kang. Enggak. Ya sahabat Rolling Match, ini perkenalkan ini Bapak Heru yang udah nyoba menghubungi kami untuk ikhtiar ya Pak ya. Iya. Untuk ikhtiar menyelesaikan masalah-masalahnya. Ya mudah-mudahan Allah ngasih petunjuk untuk nyelesain semua masalah yang ada dialami Pak Heru ya. Oke Pak Heru, kalau boleh tahu kronologisnya seperti apa nih dari awal? Awalnya sih ketika kerja itu kayak nggak enak badan gitu ya. Sesak napas, terus usaha juga kok semakin nih hari semakin akhirnya tutup. Ya di rumah juga kok ternyata nggak betah gitu. Terus apa ya, sering pusing, sering gelisah gitu lah. Coba untuk tahu dari temannya Kang Rizky gitu kan, cobain aja hubungin ke Kang Rizky melalui tim Road Image gitu. Anehnya tuh pas waktu-waktu tertentu aja, pas mulainya tes mau pindah ke maghrib gitu. Oh kampusnya? Maghrib pas malam juga. Dan tadi juga terasa sih pas kita sebelum itu pas akan datang teh. Apakah pengaruh juga ke kerjaan, tapi saya rasa sih ada yang nggak benar gitu di kerjaan tuh. Kok tiba-tiba ada yang nggak senang aja ke saya, atasan juga merasa jadinya dari senang ke tidak senang gitu loh gitu. Coba-coba sambil usaha juga kan berjalan kan, dan akhirnya dua-duanya juga hancur. Kalau untuk yang dirasain di badan gitu ya, udah pernah nyoba ke dokter atau gimana? Iya, tapi nggak ada apa-apa sih, kata dokter mah ini mungkin kecapean gitu lah. Itu aja sih analogi sih, kecapean. Tapi saya rasa ini mah ada yang beda gitu. Udah berapa lama itu? Udah lama nih Udah itu lama Kang. sampai sekarang. Udah hampir 4 tahun nanti. Tapi yang anehnya tuh ke dokter tuh pasti bilang capean aja nih Pak, kasih vitamin. Tapi ya nanti seminggu 2 minggu kambuh lagi gitu. Panas, jadi makan pun nggak kerasa makan. Ya, jadi ya maaf ya Kang Pak Heru. Jadi sahabat, kalau dari cerita dan juga saya coba cek gitu ya dalamnya, jadi Bapak Heru ini memang ada yang ngirim, cuman larinya dia lebih ke guna-guna. Nah, guna-guna ini dia medianya dari air sama Pak Heru diminum. Mungkin orang yang niat jahatnya ngasih air nih ke Pak Heru tanpa sadar, Pak Heru nerima minum tanpa tahu tujuan dia gitu kan, tujuannya ngasihnya. Jadi air itu fungsinya untuk apa ya, ngasih tanda atau ngasih koordinat ke tubuh Pak Heru. Dan kalau udah ada koordinat atau tanda di dadanya, nanti si dukun yang dibayar ini ngirim satu sosok ke dadanya Pak Heru. Dan ada beberapa sih, dada, terus di leher, Beratnya ada di perut. Jadi ada beberapa sosok, dan sosok yang di dada energinya lebih besar. Energi lebih besar karena dia apa ya, kerjanya itu nyerap energi. Nah ini sosoknya, kalau yang kelihatan mah apa ya, kecil sosoknya, makhluk gitu, kecil tapi energinya sangat luar biasa ini. Dan tugasnya biasanya, kalau kenapa saya bilang ini guna-guna, karena dia nggak apa ya,
nggak melukai atau larinya membuat Pak Heru ini meninggal, tapi dia cuman sebatas untuk menutupi dari karir terus sama usahanya. Nah, pengaruh juga nantinya ke keluarga, rumah tangga jadi panas, gitu kan? Benar, benar. Terus ada masalah sedikit aja sama istri Langsung itu meledak jadi gede. kadang-kadang, ya benar. Terus kira-kira apa lagi Pak Heru? Ya, pinginnya sih senangnya di luar gitu loh. Ketika di rumah tuh asa hawanya beda, yang antara kamar ini jangan itu teh beda gitu. Ini panas, ini dingin. Terus juga pinginnya keluar gitu kan. Udah keluar teh, udah ke rumah teh asa malas istri tuh. Di mana? Masih di lapang. Padahal saya pingin kenapa kok di rumah nih ngeliat gitu. Kalau Pak Heru pernah nyimpen barang-barang nggak? Pernah dikasih kayak batu gitu. Batu ada batunya. Bisa diambil. Boleh. Ya, jadi sahabat, soalnya tadi saya ngebaca ada satu benda yang disimpan Pak Heru, makanya tadi saya menanyakan gitu kan, apa dia nyimpen nih batu. Soalnya kalau ngelihat ada pengaruh juga dari batu ini sih gitu kan, benda atau batu gitu. Jadi orang itu ngasih untuk pengasihan gitu, supaya kerjaan lancar dan segala macam. Cuman kalau kedepannya gitu ya, ada yang ngasih barang seperti apa, Pak Heru harus tahu dulu, harus tahu sosoknya apa, fungsinya apa gitu. Karena akan bahaya. Bahayanya apa? Pertama, kita nggak tahu nih sosoknya apa, positif atau negatif gitu kan. Apakah bisa kadang jin itu pintar, dia ngajak kita enak nih awalnya, benar, emang awalnya enak, benar, kita mau ini ya, tiba-tiba dijatuhin gitu kan, karena nggak dikasih. Secara nggak langsung dia tuh ibaratnya minta supaya ada perjanjian gitu. Terus yang dia pengaruhi, terkadang manusia gini, dikasih nih buat asihan gitu ya, ini buat asihan. Pada saat semuanya buat usaha, pada saat usaha maju, orang itu jadi percaya ke sini. Ada juga sih pernah dikasih untuk usaha, untuk maju usaha, masih saya simpan itu. Iya, boleh saya cari? Mangga ya. Kayak gitu sih. Kain tapi taruh di kotak uang ya, boleh? Iya, itu rajahan kalau yang kelihatan. Rajahan. Tulisan Arab ya? Iya. Arab Yunul. Warna merah. Iya. Tulisannya warna merah. Mudah-mudahan masih ada ya. Kalau nggak salah di situ tadi. Ya, jadi gitu sahabat, tadi saya coba cek isi dari batu ini. Jadi malah kalau yang mengganggu keluarga gitu ya, yang bikin panas keluarganya dan lain-lain, itu isian dari batu ini gitu. Salahnya dulu Bapak Heru pada saat dikasih ini, dia nggak tahu nih fungsinya apa. Mungkin cuma dikasih asihan, tapi asihan apa dulu gitu kan. Lupa naruhnya, tapi mungkin kalau nggak salah di bawah. Oh ya udah. Tapi kalau nggak salah sama-sama dibuang ke Walungu gitu. Gitu. Ini bener bentuk Arab itu merah, ada rajahan itu. Ada rajahan. Benar. Oke. Kalau yang saya lihat dari rajahan itu emang sosok cewek. Dan sekarang sosoknya masih ada. Nah, kan? Masih ada di situ. Jadi nyempel ke sana ya. Emang awalnya dia narik pelanggan, makanya rame kan. Cuman kalah sama sosok yang di dada. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Cuman balik lagi. Ya. Hal seperti itu salah. Ya, benar. Gitu ya. Ya. Karena apa? Udah yakin sebelumnya Pak Heru percaya karena barang itu. Bukan karena Allah ya. Iya kan? Kenanya ke saya ya. Iya, kalau yang saya lihat ini malah dia lebih ke keluarga, makanya ini yang bikin panas. Sahabat, ya mungkin sekarang kita mulai aja penanganan Pak Heru. Kita bersihin aja semua, termasuk
kodam-kodam dari barang yang pernah dia pegang gitu ya. Ya Pak Heru, jadi kita sama-sama berdoa aja Bismillahirrahmanirrahim. untuk kelancaran semuanya gitu. Dan Pak Herunya juga harus ikhlas, Ikhlas. terutama kodam-kodam yang pernah Pak Heru punya harus ikhlas aja, Ikhlas. dilepas semuanya Iya. ya. Al-Fatihah dulu, nanti setiap tarikan nafas coba ucapin Allahu Akbar aja ya. Bentarnya. Ya. Oh, kalau ada kerasa apa-apa, Panas. 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 ya sok ikhlas aja, terus baca aja. Panas. Ini nih. Kayak ada yang mau lepas tapi nggak mau lepas. Sok, makanya ikhlas, ikhlas. Allahumma Allah. Jangan ditahan. Sok terus baca. Di sini bisa berat ya. Allah. Allahu Akbar. Terus apa ini mual mudah karena proses apa mengeluarkan kodam-kodam yang ada di badannya dulu. Ya Allah. Ya. Kalau tadi awal dia ngerasa panas, karena emang dari awal udah bilang kan, ibaratnya energi dari sosok ini panas gitu. Makanya pada saat ditarik ke atas sedikit dia udah merasa panas. Makanya saya belum terlalu maksa untuk keluar dulu, takutnya malah kesiksa badannya. Ikhlas, niatin dalam hati, keluarin semua energi negatif yang ada dalam diri. Bismillah. Enaknya punya kodam itu bukan kumuh, jadi pada saat dikeluarin efeknya kan siksa sendiri ya. Makanya nggak pernah disarankan mempunyai kodam dalam tubuh gitu. Ini belum semua loh. Karena kayak Pak Heru udah lemes gini. Enggak sih, enggak, masih kuat lah. Atau minum air hangat dulu mungkin ya. Ya, sok ambil air putih aja dulu. Jangan pernah takut apabila kalau semua yang ada di badan keluar, Pak Heru jadi nggak ada apa-apanya. Nggak semua yang ngasih mah Allah. Ya. Jadi ngapain nyimpen jin di dalam?
Bukan, ya nggak tahu, nggak tahu gitu kan kalau ada jin. Makanya Bismillah. Bismillah ya. Alhamdulillah. Lepasin semua gitu. Insya Allah ada ini keluar masalah beres. Amin. Ya kalau emang mau minum ambil aja. Bismillah. Panasnya yang di sini teh udah hilang, cuman mungkin kurang ikhlas lah ya. Kalau yang ini agak ringan, cuman pas yang dari kayak mau keluar tuh kayak berat. Pernah takut lah. Istilahnya kekuatan Allah mah bisa melebihi kekuatan yang ada di dalam, apa sungai jin-jin yang ada di dalam gitu. Ganti gitu. Dulu kita percayanya ke barang, ke kodam, sekarang ganti percayanya ke Allah. Amin. Dengan cara apa? Ibadah tepat waktu, udah gitu aja. Itu sih. Ya gitu. Coba ikhlas mah. Gampang gitu. Enak ya. Kalau Sekarang gimana? beda. Ke badan gimana? Dari sebelumnya enteng nggak? Nggak, napas juga enak ya. Enak. Alhamdulillah. Itu. Boleh minum ya? Cok. Jadi haus dong bang. Bismillah. Jadi ya sahabat, alhamdulillah semua yang ada di badannya udah kita coba bersihin dan ya udah kerasa sama Pak Heru sendiri lah efeknya sekarang seperti apa, keadaan badannya seperti apa. Dan mungkin selanjutnya kita coba bersihkan jin-jin yang ada di rumah ini. Mungkin boleh izin masuk Pak Heru? Iya boleh. Dari mana dulu? Mungkin kamar mandi langsung. Kamar mandi aja. Yang paling besar. Ya sahabat, di sini ada satu sosok nih. Nah, tadi saya pilih ke sini dulu karena sosok ini yang paling besar energinya di sini. Dia yang sering menyerupai orang-orang di rumah sini untuk nakut-nakutin orang yang di sini. Yang dari yang seperti saya bilang sosoknya itu besar, hitam, itu bisa melebihi plafon ini, ke tingginya gitu ya. Mata merah. Nah, jalurnya dia dari sini ke kamar depan balik lagi ke sini untuk nakut-nakutin. Nanti kita coba pindahkan aja dari tempat ini. Oh, sudah. Boleh. Ya, coba. Allah. 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 Pak Heru mau merasakan energinya? Nggak. Hah? Nggak mau lagi urusan nih. Ya, jadi ini
salah satu sosok ya kalau orang indigo atau yang punya kemampuan bisa lihat sendiri. Cuman ini posisinya kita perkecil ya. Jadi energinya sangat besar sih hidup. Dia mengganggunya emang dengan cara gitu yang seperti tadi diobrolin, menyerupai Pak Heru. Siapapun yang ada di rumah gitu ya. Ada di rumah ini. Gitu. Bagusnya dikembalikan ke Ya kita pasti kembalikan ke alamnya aja. Karena di sini kita bukan tempatnya gitu. ya kita bukan tempatnya, terus kita sistemnya bukan membunuh sih. Ya. Dengan ya sama ini Sama mah. sih, ya. Ibaratnya kita sama jin-jin gitu kan sama-sama ciptaan Allah lah. Jadi nggak ada sistem bunuh-membunuh aja. Itu kita balikan aja ke asalnya. Ada sumber. Sumber kalau mungkin sumbernya udah lama juga. Mungkin saya sih di sini kalau mau saya dilihat sumur di luar. Iya. Yang nggak enaknya pasti kalau apa gitu lah. Nah, sumur ini sumur. Oh sumur ini. Mungkin aja sih. Sumur udah lama. Jadi sosoknya Nah, ada ini nih, di benar atas kan? toren. Ya. Sering orang lihat di atas Ya. torennya. Ya. Orang lihat kayak siapa yang berdiri? Ya. Ini dia, ada di atas. Ya. Benar betul. Jadi sosoknya kayak kakek-kakek, cuman kadang menyerupai jadi perempuan. Ya sosok aslinya kakek-kakek. Emang tempatnya di sini. Ya bagusnya gimana? Ya kita bersihin aja. Ya. Setelah ibaratnya kita balikan lagi aja. Ya. Ya alhamdulillah. Nah seperti contohnya di sana ya, untuk memindahkannya rada berat. Ini kita tinggal komunikasi, suruh dia pindah. Alhamdulillah dia menurut, makanya nggak buang-buang tenaga lah. Lagi ke tempat lain. Atas loteng. Udah. Barangkal gitu, bagus banget tempat itu. Kalau yang di atas sih Enggak ya, lebih ke anak kecil. anak kecil. Kalau mau itu mah kan Lebih ke anak kecil mungkin suka duduk di sini kan? ya Suka duduk di sini? sudah di sini. Ya, Dia mau Ya. main di sini ya. ya. Mungkin ada yang Sok ada yang kayak jalan. naik turun tangga. Eh. Iya, itu Malam-malam. sosok anak kecil. Sok kan? Jadi kayak tiba-tiba bunyi tuh, Iya, gitu kan? kayak soal kayak berit tapi nggak ada itu tuh. Ya. Pak tikus gitu. Suka dengar malam. Nah, kayak suka ada jalan gini. Iya. Ya kan kalau tikus nggak mungkin. Nggak mungkin gitu lah. Gitu kan? Oh, ini. Itu ya bekas gudang-gudang. Di situ ya. Di situ. Ini tadi ngumpet dia ketakutan. Takutan dia. Ketakutan. Tuh ya kan? Ada jebakannya tapi padahal nggak ada tikus teh. Iya. Pas lihat belakang gitu tikusnya. Karena jalurnya dia cuma di sini ke tangga sampai sini, takut sama yang cewek itu, Heeh. Sembunyi lagi gitu. dia naik lagi. Heeh. Soalnya cewek itu paling benci sama anak-anak tuh. Oh, Makanya hawanya panas. itu dia yang ganggu ya. Heeh. Dia sangat benci sama anak-anak. Ya udah sok itu di ya dipindahin lah, jangan ganggu di rumah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini lumayan nggak kecek. Lawan ya. Ya. Sosok cewek juga. Nah, yang di belakang. Di ke belakang. Ya karena kan ada tanah kosong, rumah kosong, itu kontrakan banyak kosong gitu. Oh. Sejak ya itu pada nggak ada yang karyawan, udah nggak ditinggalin. Mau narik yang ini itu nyerang. Ikut ya. Mungkin kepancing. Pancing, Gitu. teman diganggu. Yuk. Dari apa ya? Udah, ini kamar mama di sini. Ini mah udah rumah orang sih. Ini udah. Udah. Kalau ini mah tadi pengaruh dari kodam. Kodam gitu ya. Udah sih. Udah ya. Sip. Alhamdulillah. Ya, sahabat, alhamdulillah sosok-sosok negatif yang ada di sini ya kita udah bersihkan. Pesan untuk semua ya, balik lagi, kenapa ada penyakit datang atau kita kena penyakit, intinya satu, kita nggak perlu cari siapa itu, tapi kita lihat dulu diri kita benar atau enggaknya. Dari pengalaman ini, ya itulah mungkin dari diri kita yang salah dulu sehingga menyebabkan orang itu punya niat jahat gitu sih. Ada gangguan-gangguan lain, ya itu dari diri kita juga, karena menyimpan kodam, menyimpan segala yang hasil merugikan tubuh juga gitu. Merugikan tubuh, terus kitanya secara tidak langsung mendoakan Allah karena terlalu percaya ke kodam. Nama saya Heru. Kenapa saya awalnya sebelum memanggil ini teh merasa ada yang yang nggak enak lah. Sudah baru memberanikan diri teh sampai sekarang teh baru ini malam ini untuk ya sebenarnya sih merasa nggak enak badan tuh awalnya udah lama gitu. Saya kerja di Kalimantan. Ya itu kontrak sih sebenarnya sebelum saya hijrah ke Bandung, suatu perusahaan swasta yang boleh dikatakan ya offshore gitu ya, pindah memberanikan diri karena ya pacar kan di Bandung gitu ya, ingin menjemput, akhirnya saya beranikan diri. Nah tapi sebelum ke awalnya ke Bandung sih ya intinya ke tempat orang yang bisa lah untuk bekal, bilang dia. Saya nggak tahu apa-apa sih sebenarnya, dikasih air udah dimandiin gitu, udah berjalan sampai tahun 2010 saya bekerja dan proses saya sampai naik ke satu jabatan di mana saya menjadi asisten manajer gitu ya. Tapi ya kok lama-kelamaan ada yang tidak senang dan juga saya tidak merasa betah. Awalnya sih betah, kenapa tidak betahnya itu ya mungkin karena sikap saya kali ya, yang akhirnya tidak disenangin sama teman gitu, sama atasan, dan akhirnya jadi kena ke diri saya. Pun ke dokter bilang dia ini nggak ada apa-apa, bilang cuma kecapean, tapi saya merasa ada yang nggak enak dalam diri saya gitu. Dan akhirnya saya juga sambil bekerja itu sambil usaha, ya bekerja juga jatuh, usaha juga jatuh, dan ya gitulah, semuanya nggak ada yang beres dalam kerjaan dan usaha saya. Dan akhirnya saya beranikan diri untuk menghubungi Kang Rizky
melalui syariat ini untuk apa sih yang nggak beresnya dalam diri saya dan rumah saya gitu. Alhamdulillah setelah ditangani ini, syukur alhamdulillah saya agak enak. Badan yang di belakang itu tadinya ya saya merasa berat itu karena mungkin kecapean juga sih awalnya. Memang minum vitamin memang hilang dalam seminggu, berobat tuh hilang seminggu, tapi nanti kambuh lagi. Dan tadi pas penanganan tadi di Kang Rizky Uhuy tuh kayak kebakar gitu di tenggorokan tuh. Kalau bilang zaman sekarang kan apa ya, kayak disundut rokok tapi api, tapi lebih panas. Tadi pingin teriak pas pengobatan tadi itu gitu loh. Pas keluarnya itu, pas sudah keluar tuh plong langsung napas tuh. Pas dikeluarin itu asa berat pertama kalinya, pas disuruh bilang ikhlas ya keluar ikhlas, akhirnya plong gitu, napas enak, agak lega sekarang gitu kan. Terima kasih sebelumnya sih kepada Kang Rizky Uhuy gitu. Terima kasih banyak dengan tim bisa datang ke rumah saya juga gitu. Ya harapannya sih janganlah ketika mempelajari ilmu kita atau dikasih apapun ya tahu lah. Ya jangan sampai mempercayai sesuatu benda yang tidak tahu apa ini kegunaannya. Apakah ini benar syariat Islam atau tidak gitu loh. Ya cukup Allah lah sebagai penolong gitu loh. Adukanlah semuanya kepada Allah, dan pun saya ngerasakan gitu loh. Kalau kita mendoakan Allah ya beginilah